Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania dengan NIM A241242023. Jadi kali ini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecakapan digital, yaitu membuat video tutorial melalui aplikasi ataupun platform. Tutorial yang saya buat kali ini yaitu membuat tutorial menggunakan Google Classroom. Dalam penggunaan Classroom, teman-teman terlebih dahulu itu login atau mendownload ke dalam komputer teman-teman atau HP teman-teman, lalu login menggunakan akun email. Di sini saya sudah login ke akun baru saya. Dan pada kali ini saya akan membuat bagaimana caranya kita dapat membuat room kelas dan bagaimana caranya kita bisa bergabung ke dalam kelas jika dibagikan link Google Classroom oleh guru kita. Jadi yang pertama itu bagaimana kita dapat bagaimana kita dapat membuat kelas. Yang pertama, klik buat kelas. Nah, teman-teman bisa mengisi nama kelas teman-teman, seperti contohnya kelas 10, dan yang terdapat bagian mungkin itu bisa dapat diisi bagian materi, dan pada mata pelajaran teman-teman sesuaikan dengan mata pelajaran yang teman-teman masuki atau ingin bagikan. Terus terdapat ruangan, teman-teman sesuai keinginan. Jika ini mungkin ruangan 1, ruangan 2, teman-teman bisa isi. Kalau semisal tidak ada ruangannya, boleh dikosongkan. Nah, selanjutnya kelasnya sudah jadi dan sudah bisa diakses. Cara untuk membagikannya itu teman-teman bisa mengklik bentuk segi 4 di sana, lalu menyalin link barcode atau link undangan, lalu membagikannya ke grup WA atau grup yang ada murid-muridnya. Nah, setelah membagikan link tersebut, orang-orang yang mengklik link tersebut sudah bisa mengakses dan masuk ke kelas yang sudah dibuat tadi atau yang sudah dibagikan. Selanjutnya, ini tutorial bagaimana kita bisa bergabung ke dalam kelas yang jika kita dibagikan oleh guru kita atau kita sebagai siswa. Di sini saya sudah punya kelas. Pertama, salin link undangan, lalu bagikan ke dalam grup sesuai dengan tutorial tadi. Setelah itu kita mau login ke dalam kelas tersebut, jangan lupa klik link tersebut dan otomatis dari link tersebut akan mengarahkan langsung ke Google Classroom. Nah, setelah itu langsung diarahkan ke dalam Google Classroom. Teman-teman bisa mengklik tombol gabung ke kelas. Itu akan mengarahkan teman-teman ke dalam kelas yang dibagikan oleh guru teman-teman. Nah, selanjutnya setelah bergabung, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru kita. Yang pertama, ketika ada informasi tugas, teman-teman bisa mengklik bagian informasi tersebut. Setelah itu akan ada muncul bagian tambahkan atau buat. Dan itu akan bertuliskan di bagian atas itu, yaitu tugaskan. Teman-teman bisa mengklik tambahkan atau buat, lalu teman-teman sesuaikan dengan tugas yang diinginkan. Jika ingin mengumpulkan Google Drive, silahkan kirim Google Drive. Jika ingin mengirimkan link, silahkan tautkan link. Dan jika ingin mengirimkan file, silahkan upload file yang teman-teman ingin upload atau tugas teman-teman yang ingin serahkan. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk mengupload file. Setelah mengklik file tadi, teman-teman akan diarahkan ke bagian Google Drive. Teman-teman, jika ingin mengambil dari
bagian file teman-teman, silahkan klik jelajah. Teman-teman akan diarahkan ke bagian file teman-teman. Nah, dari situ teman-teman langsung bisa memilih file yang teman-teman ingin kumpul. Nah, setelah itu tidak hanya sampai di situ, teman-teman jangan lupa mengklik tombol serahkan, karena jika teman-teman tidak mengklik tombol serahkan, tugas teman-teman tidak akan sampai ke guru teman-teman atau orang yang menugaskan tugas tersebut. Selanjutnya akan muncul notifikasi serahkan dan teman-teman bisa mengklik serahkan. Nah, setelah itu akan muncul tanda hijau yang bertuliskan diserahkan, yang berarti tugas teman-teman berhasil dikirimkan atau dikumpul kepada guru teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menutorkan bagaimana caranya kita bisa membuat tugas untuk siswa kita. Yang pertama, klik tugas kelas. Setelah itu, teman-teman bisa klik buat. Di sini banyak kategori-kategori yang dapat dibagikan. Yang pertama ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan membuat tugas biasa dan kita langsung diarahkan ke room ini. Teman-teman bisa menambahkan judul tugas dan kriteria atau petunjuk dari tugas tersebut. Di sini saya masukkan tugasnya itu buat video simulasi terkait dengan GLBB di dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian sini terdapat berbagai tempat untuk membagikan link materi atau link tugas. Terdapat Drive, YouTube, dan upload link serta upload file yang dapat diakses oleh murid teman-teman nanti. Nah, selanjutnya ada poin, yang mana teman-teman akan memberikan poin dari tugas ini. Dan selanjutnya ada batas tanggal waktu. Teman-teman jika ingin menambahkan batas waktu, teman-teman dapat mengklik logo kalender di sana dan menetapkan batas tanggal waktu untuk pengumpulan atau deadline pengumpulan tugas tersebut. Nah, di sini tak perlu saya tambahkan. Lanjut ke bagian topik. Di sini teman-teman bisa buat topik sendiri terkait dengan materi atau tugas yang teman-teman berikan. Selanjutnya ada tempat untuk menambahkan rubrik atau karakteristik atau kriteria dari tugas teman-teman, entah itu ketika membuat video harus jelas, penyampaiannya bagaimana, dan banyak kriteria lain yang teman-teman bisa tambahkan di bagian rubrik tersebut. Setelah semua selesai, teman-teman bisa klik tugaskan. Otomatis tugasnya sudah bisa terbuat atau sudah bisa diakses atau sudah sampai ke murid-murid teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat berapa orang yang sudah menyerahkan tugas dan berapa orang yang masih sementara ditugaskan. Adapun fitur-fitur lain yaitu di bagian tulisan orang tersebut kita bisa melihat orang-orang atau siswa-siswa kita yang sudah bergabung ke dalam kelas kita. Nah, selanjutnya ada bagian nilai. Di sini kita bisa melihat nilai dan bagaimana kita bisa menambahkan nilai atau memberikan nilai kepada murid-murid kita. Di sini masih kosong karena ini merupakan kelas baru yang kita buat tadi. Saya akan membagikan contoh kelas yang sudah terdapat muridnya. Nah, ini ada ruangan atau room yang dimana murid-muridnya itu sudah banyak. Di
dalam kelas ini kita bisa lihat dari 12 siswa baru 1 orang yang menyerahkan dan 11 orang masih ditugaskan. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai kepada siswa kita. Semisal berikan 90 dari 100, lalu kita klik kembalikan, itu akan bisa langsung dilihat oleh siswa kita atau bisa langsung tersampaikan ke siswa kita nilai dari tugas yang dia kumpulkan. Di bagian nilai, di sini teman-teman bisa mengecek nilai yang sudah teman-teman berikan dan bisa menambahkan nilai kepada siswa-siswa teman-teman. Itulah sedikit tutorial mengenai bagaimana kita bisa membuat atau mengakses kelas di dalam Classroom dan bagaimana kita bisa mengumpulkan serta memberikan penilaian di dalam Google Classroom. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.